Dalam setiap tempat yang ditinggalkan, ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah kisah, sebuah bayangan, atau mungkin sebuah kutukan. Selamat datang di channel Dongeng Misteri. Berani dengarkan hingga akhir, karena cerita ini mungkin akan menghantui tidurmu. Kisah horor Mamat si tukang gali kubur. Sore yang teduh, aku sedang duduk santai sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut koleksi Bang Haji. Dari sebuah kotak kecil berbalut besi yang di belakangnya terdapat logo buah apel kroak yang aku beli dari pemuda desa. Aku kagak tahu namanya apaan, karena sekali lagi maklum aku hanya lulusan SD kelas 3. Yang miskin janganlah sedih, dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Syair dari lagu Bang Haji yang aneh dengar sore itu, sekaligus memotivasi aku ketika Bang Tongo yang selalu datang tiap hari gak ada bosannya menagih hutang ke rumah aku. "Pak, itu ada Pak RT datang," ucap istriku yang kedua, Laila sambil memakai kemben batik karena habis mandi dengan rambut rebondingnya yang masih basah. "Iya Emaha, suruh masuk Pak RT-nya Emaha," ucapku sambil menyedot rokok lights berbanderol Rp21.350. "Wong Pak RT-nya udah masuk," kata istriku sambil berjalan memasuki kamar. "Hei Mat, lo lagi ngapain Mat?" ujar Pak RT sambil jitak kepalaku. Pak RT, ngeramal Pak, kali aja besok dapat 4 angka. Jawabku, "Yaelah Mat, lo kalau mau kaya jangan model seperti ini Mat," ucap Pak RT menasihatiku. "Duduk Pak RT." Suruhku mempersilahkan duduk di tempat duduk hasil kreasiku yang terbuat dari semen sisa proyek yang sengaja aku embat gara-gara mandornya minggat menggondol gaji para kuli bangunan. "Mamah Ida, tolong buatin minum untuk Pak RT," suruhku lembut kepada istri pertamaku. "Iya Pak," jawabnya halus sambil tersenyum manis lesung pipitnya. "Pak RT, mau minum susu coklat apa susu putih?" tanya istri pertamaku Ida. "Kagak usah dah, gue ini datang mau ngabarin suami lo buat gali kubur," jawab Pak RT. "Ngemeng-ngemeng siapa yang mati Pak?" tanyaku. "Itu si Nur anaknya Junet, yang tewas gantung diri," ucap Pak RT. "Innalillahi, si Nur, gadis cantik yang kemarin gue lihat sedang mandi di kali itu kan?" ucapku kaget. Kebiasaanku tiap sore memancing di pinggir kali, sambil melihat para gadis desa yang sedang mandi dengan memakai kemben. Maklum di desaku ini masih asri, air sungai yang mengalir masih jernih belum ternoda layaknya air sungai kota. "Iya, emang siapa lagi Mat? Emang lu gak baca grup WhatsApp RT 6? ucap Pak RT kembali bertanya. "Lagi gak ada kuota Pak RT. Lagian HP-nya masih dipakai sama bini gue buat foto-foto sama biduan dangdut kemarin malam," ucapku. "Aku tinggal di desa bernama Sukajanda. Walaupun aku tinggal di desa, warga kampung aneh termasuk warga yang kekini-kinian. Setiap RT mempunyai grup WhatsApp sendiri-sendiri. Udah sana gali Mat mumpung ada proyek," suruh Pak RT sambil mengeplak pundakku. "Oh iya Mat, gali di sebelah istrinya Bang Junet ya," suruh Pak RT sambil meninggalkanku. "Siap," jawabku singkat. "Mamah, Papa pergi dulu ya, ada proyek nih," ucapku sambil membawa cangkul dan segera menyalakan motor metik yang aneh beli cuma STNK-an. "Hati-hati Pak," ucap kedua istriku sambil memberikan senyum manisnya kepadaku. Sore itu aku langsung OTW ke kuburan. Setelah 10 menit kemudian aku sampai di kuburan desa. Di kuburan desaku terdapat pohon jati yang sudah sangat tua. Orang-orang desa banyak yang menamakan jati Belanda yang terkenal angker.
karena sudah tumbuh ketika zaman penjajahan Belanda. Pernah salah satu warga bersemedi di situ untuk meminta togel. Nomor togel gak dapet yang muncul Pak Darno yang malam-malam mencari kelelawar. Sontak salah seorang warga yang bersemedi itu lari ketakutan dikira hantu penunggu jati Belanda. Setelah menemukan nisan nama istrinya Junet, segera aku menyangkul tanah di samping kuburan tersebut, tapi ada yang ganjil. Di sebelah kiri makam istrinya Junet itu ada batu nisan tua yang sudah lusuh, tidak ada namanya. Sementara di sebelah makam kanannya ada sebuah batu nisan yang terlihat belum lama dikuburkan. Samping kirinya aja kali, lagian udah lama pasti udah jadi tanah. Ucapku segera mencangkul kuburan, akhirnya aku menggali tanah tersebut sambil bernyanyi demi kau dan si buah hati dari Panji Pondaak yang biasa aku nyanyikan di tempat karaoke Mabes untuk sekedar mengusir jenuh ketika menggali tanah. Dan setelah 1,5 meter, ternyata cangkulku menyentuh sesuatu, gletuok. Suara dari cangkulku ketika menggali tanah kuburan. Duh, apa ini? Harta karun kali ya? Dalam hatiku, dasar miskin, pikirannya duit mulu. Ucapku, wadaw, tengkorak. Ucapku kaget sampai rokok di bibirku terjatuh di atas tengkorak tersebut. Duh, gimana nih? Si Junet minta anaknya dikuburkan di samping istrinya, tapi masih ada tengkorak jasad lain. Ucapku lagi, udahlah sikat aja. Lagian kagak ada yang tahu kalau samping kuburan istrinya Junet masih ada tengkoraknya. Tambahku, tak lama kemudian Jabrik, seorang pemuda desa yang datang menemuiku. Bang Mamat, udah selesai belum galinya? Ucap Jabrik yang sengaja datang menemuiku. Udah Brik. Lo sekalian mau dikubur hidup-hidup juga siap gue Brik. Candaku kepada Jabrik, apaan sih bang? Aku belum mau mati bang, belum merasain kayak abang yang punya istri. Jawab Jabrik agak cemberut, nah itu bang, udah datang jenazahnya. Ucap Jabrik sambil melihat warga yang mulai datang sambil membawa jenazahnya si Nur dari kejauhan. Brik, lo tahu kagak kalau matinya si Nur itu karena apa? Tanyaku. Katanya sih bunuh diri bang, cuma kagak tahu bang soalnya bang Junet itu kayak tertutup orangnya. Sayang sekali ya bang cantik-cantik meninggal, padahal kalau masih hidup gue siap bang ngelamar si Nur. Jawab Jabrik, elo Brik, mandi aja jarang gimana cewek pada mau. Dasar bujang lapuk. Jawabku lagi, SSSSTTT. Udah bang, udah datang ke sini. Ucap Jabrik sambil melihat warga yang datang mengantarkan jenazah Nur. Warga yang berdatangan mulai husuk dalam menjalankan prosesi pemakaman si Nur. Sesekali mataku melihat satu persatu warga yang datang mengantarkan jenazah Nur. Ada beberapa kerabat yang menangis. Ada juga yang diam diri melihat jenazah Nur yang sudah mulai diturunkan ke liang lahat. Setelah prosesi pemakaman selesai, langit mulai mendung, suara gemuruh petir mulai terdengar, tanda hujan mulai turun. Tak lama kemudian, bres, dan hujan pun datang membasahi bumi, layaknya video klip November Rain milik Guns N' Roses. Para warga yang berdatangan mengantarkan jenazah Nur mulai berhamburan untuk berlindung dari air hujan, banyak pula yang berlarian pulang. Malam pun tiba, seperti biasa sehabis Isya suasana di kampung begitu sepi, tak ada penduduk yang beraktivitas malam itu. Malam itu aku tidak bisa tidur, karena encokku yang kumat. Aku memutuskan duduk di teras depan rumah sambil memandang kebun. Di samping kanan rumahku hanya ada 2 rumah, dan di samping kiriku hanya kebun kosong, sawah, serta kuburan tempat Nur dimakamkan. Pah. Udah jam 10 malam kok papa belum bobok? Hujan-hujan dingin pah. Ucap istri keduaku sambil senyum manja mengedipkan mata sebelah kirinya. Iya mah,
Encok papah kumat gara-gara tadi pagi ngecor ditambah sorenya gali kuburan, masak malamnya suruh ngebor si MAH. Jawabku sambil bersandarkan bilik bambu depan rumahku, gampang besok malam saja ya MAH. Ucapku sebagai balasan dari kode kedipan mata istriku, ya sudah mamah buatin STMJ ya. Ucap istriku yang pengertian terhadapku, makasih ya sayang. Ucapku kembali sambil tersenyum, Laila istriku ini berwajah tirus, berkulit putih bersih, tidak seperti aku yang berkulit hitam langsat, rambutnya lurus karena sudah aku rebondingin, dan badannya yang proporsional membuatku semakin sayang dengan istri keduaku ini. Dia menerima lamaranku mungkin saja karena dia janda. Kalau dia masih gadis, boro-boro mau menerima lamaran aku, lihat aku saja enggan kali. Ini STMJ-nya Pak, diminum ya. Ya sudah mamah bobok dulu ya. Hoam udah ngantuk Pak. Ucap istriku, yang terlihat sudah mulai mengantuk. Aku balas dengan senyuman sambil menganggukkan kepalaku. Aku merebahkan di kursi bambu di depan teras rumah sambil memandangi langit-langit rumah sambil menunggu STMJ buatan istriku yang masih panas. Malam yang begitu hening, suara jangkrik dan kodok sawah yang saling bersahutan memberikan paduan suara malam itu. Ketika badan aneh terasa pegal rebahan, aku berusaha untuk duduk lagi sambil menyeruput STMJ buatan istri keduaku dengan menyalakan rokok light skobalku. Duh, masih 2 batang. Ucapku, kalau malam ini gue ke warungnya Jena pasti istri gue bakalan cemburu dikira ngapa-ngapain. Dalam hatiku, akhirnya aku mencoba berdiri, dan berjalan masuk ke dalam rumah, untuk mengecek kedua istriku di dalam kamar. Kedua istriku sudah tertidur lelap. Istri pertamaku Ida terdengar mendengkur halus, dan istri keduaku Laila terlihat tidur terlentang dengan memakai daster. Aku berjalan kaki menuju ke warung kopinya Jainab di sebelah ujung desa untuk hutang rokok. Di desaku lampu penerangan belum memadai, jalan di kampung juga masih kebanyakan yang belum diaspal. Dari kejauhan aku melihat lampu warungnya Jainab. Sayup-sayup aku mendengar suara dari pemuda yang terdengar serius membicarakan sesuatu. Nap, rokok favorit gue ada kan? Tanyaku. Jainab seperti tidak mengindahkan ucapanku. Dirinya nampak diam terpaku mendengarkan kedua orang yang berada di warung, Pak Imin dan Jabrik. Nap, hai. Ucapku sedikit keras. Oh. Iya Mat. Paan? Tanya Jainab, rokok Nap. Jawabku, nih. Ucap Jainab sambil kembali lagi mendengarkan Pak Imin dan Jabrik yang asik ngobrol. Kalian lagi ngomongin apaan sih? Tanyaku kepo. Itu Mat, yang sore di kubur itu ada desas-desus kalau si Nur itu sebenarnya tewas dibunuh? Ucap Pak Imin, ah. Elo kayak detektif aja Min. Ucapku, iya Mat, tadi sore polisi sempat datang. Jawab Pak Imin dengan nada serius, yang benar saja Min, kalau dibunuh emang siapa yang bunuh perawan cantik itu Min? Ucapku bertanya. Meneketih Mat. Makanya masih diselidiki Mat. Soalnya terakhir si Nur itu pergi sama si Joni, terus tiba-tiba si Nur ditemukan tewas gantung diri. Ucap Pak Imin yang seorang polisi desa di kampungku, tuh Joni bukannya tetangga desa kan Pak? Tanya Jabrik, iya Brik, polisi masih menyelidiki kematian si Nur. Jawab Pak Imin, Brik Elo kan punya teman tetangga desa, coba tanyain keadaan si Joni. Kemarin aja dia kagak datang di pemakaman si Nur. Harusnya dia datang mengantarkan jenazahnya, kan dia pacarnya. Ucap Pak Imin ke Jabrik, wah. Kalau arwahnya gentayangan bisa sepinih kampung Min. Ucapku, jangan nakut-nakutin lo Mat. Gue takut, kalau warung gue tutup lo gak bisa lagi ngutang rokok Mat, ucap Jainab. Udah jam 12 malam Min, gue pulang dulu. Ucapku sambil meninggalkan warungnya Jainab. Akhirnya aku berjalan kaki menuju ke rumah. Jarak rumahku dengan warungnya Jainab sekitar 654 meter.
Karena warungnya Jainab itu di samping kiri dari rumahku, yang di sampingnya hanya kebun kosong, sawah dan kuburan, maka aku sedikit merinding. Apalagi ketika aku teringat tengkorak yang di dalamnya diisi mayatnya si Nur. Entah kenapa malam itu aku refleks menengok ke arah kuburan, dan pandangan aku tertuju pada kuburannya si Nur. Malam itu terlihat. Di kuburan si Nur, ada sosok seorang wanita yang terlihat duduk di atas kuburan si Nurgan. Aku mencoba mengamati dari kejauhan, siapa sosok wanita tersebut. Sosok tersebut menghadap terbalik membelakangiku. Semakin aku mengamati sosok wanita tersebut, aku mendengar suara tangisan lirih Gan. Hi. Suara tangisan seorang wanita. Suara siapa tuh? Tanyaku dalam hati. Pandanganku langsung tertuju kepada warungnya Jainab. Karena Jainablah salah satu wanita yang terlihat terakhir kali. Apa mungkin itu suaranya Jainab? Ternyata warungnya Jainab sudah tutup. Karena mungkin saja dia takut membuka warungnya sampai dini hari, sesudah Jabrik dan Pak Imin pulang. Apa mungkin suara tuh wanita yang sedang duduk di kuburannya si Nur? Tapi siapa wanita itu? Bukannya si Nur sudah nggak punya ibu lagi? Dalam hatiku bertanya-tanya, suara tangisan lirih seorang wanita itu terus terdengar, membuat aku jadi penasaran tentang siapa sosok wanita yang sedang duduk berbalik badan membelakangiku ini. Gue lemparin aja nih pakai kerikil, siapa tahu aja nengok. Ucapku. Dalam gelapnya malam itu aku mencoba meraba-raba tanganku ke tanah untuk mencari kerikil buat aku lemparin ke sosok wanita itu. Dengan tetap pandanganku tertuju ke wanita tersebut. Mana nih kerikil? Susah bet. Ucapku lagi. Plek, waduh apaan nih? Ucap aku sambil melihat tanganku. Dan ternyata, karena gelapnya malam itu, yang aku kira kerikil ternyata kotoran ayam yang setengah kering. Cer tai ayam. Bisikku. Dengan rasa kecewa bercampur penasaran, aku langsung pulang meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah untuk segera mencuci tanganku. Kukuruyuk, kok, kukuruyuk. Ayam peliharaanku seakan menjadi alarm otomatis ketika pagi. Aku terbangun oleh kedua istriku dengan beberapa ibu-ibu di desa. "Mah, ada apaan sih?" Tanyaku. "Itu Pak, kampung lagi rame ngegosipin si Nur yang katanya mati dibunuh." Jawab istriku Ida, palingan kerjaannya si Jainab sumber gosip. Dalam hatiku, itu si Joni, pacar si Nur sedang dicari orang kampung Pak. Ucap istri keduaku Laila, emang kenapa sampai dicari segala, kayak duit aja dicari. Jawabku, si Joni dicurigai karena dia yang terakhir bersama si Nur. Ucap istri pertamaku Ida, "Mah, udah gak usah pedulin, lagian si Nur udah dikubur." Jawabku, "Mana sarapan papa?" Tanyaku, "Ini Pak." Jawab Ida, "Kebiasaanku, aku belum mau mandi kalau belum sarapan. Karena aku bisa masuk angin kalau kena air jika perut dalam keadaan kosong. Setelah sarapan selesai aku langsung menuju ke kali buat mandi. Dengan membawa sarung kusut pengganti handukku, tak lupa sebatang rokok aku nyalain buat menemani aku buang hajat. Aku memang lebih suka mandi di kali bersama bidadari-bidadari desa daripada di sumur. Aku jadi serasa seperti Joko Tingkir. Ketika aku selesai mandi dan pulang jalan kaki, di rumahku sudah ada mobil polisi bersama warga. Aku lihat dari kejauhan ada Pak RT juga di depan rumahku. Belum aku sempat ngomong, aku langsung ditanyain sama Pak Polisi. "Selamat pagi. Saya dari Kepolisian Sektor Sukajanda." Ucap Pak Polisi, "Oh iya Endan, ada perlu apa Endan?" Ucapku kebingungan, "Duh. Jangan-jangan mau nyiduk gue karena kasus togel nih." Dalam hatiku deg-degan, "Bapak Mamat, sang penggali kuburkan?" Tanya Pak Polisi, "Bapak Mamat, bisa lihat KTP buat berita acara nanti?" Tanya polisi yang satunya. "Maaf Endan, saya tidak punya KTP. Sudah 2 tahun ini saya buat gak jadi-jadi, ada alasan blankonya habislah, masih bermasalah lah, dikorupsilah, pokoknya ribet Endan." Jawabku panjang lebar, "Maaf Endan, saya mau pakai baju dulu."
Ucapku sambil meninggalkan polisi dan warga yang sengaja datang ke rumahku. Ketika aku masuk ke dalam rumah, MAH, itu ramalan togel buang MAH. Sama nota-notanya sekalian. Ucapku, iya Pak, ada apa sebenarnya Pak? Tanya istriku Ida. Aku sengaja tidak menjawab, karena aku tidak tahu mau jawab apaan. Setelah selesai memakai baju segera aku menemui Pak Polisi yang sudah menunggu di depan. Saudara Mamat, bisa ikut saya untuk keperluan autopsi. Ucap Pak Polisi. Apa itu Endan? Tentang jahit-menjahit ya Endan? Oh, kayaknya komandan salah cari orang, kalau itu istri saya yang jago. Jawabku, Mat, itu konveksi Mat. Pokoknya lo sekarang ikut kita ke kuburannya si Nur. Kita gali lagi kuburannya si Nur. Suruh Pak RT, wah. Proyek lagi nih Pak RT. Bisikku, lu ngomong sana sama Pak Polisi. Jawab Pak RT bisik di telingaku, maaf Endan, biasanya kan kalau saya gali kuburan saya dikasih duit 300.000 Endan, hehe. Ucapku sambil meringis, Jawab Pak Polisi sambil mata melotot tanpa senyum apapun, syukurin lo Mat, disuruh nolongin, duit aja yang lo pikirin. Ayo, bawa tuh cangkul lo Mat, ucap Pak RT sambil bergegas mengajak Ane ke kuburan si Nur. Ketika aku sedang mempersiapkan pergi menuju ke kuburannya si Nur, tiba-tiba istri keduaku Laila datang dan hendak berbicara dengan aku. Pah, tunggu. Ini ramalan togelnya mau dibuang kemana, Pak? Ucap istriku dengan suara yang agak keras hingga Pak RT dan Pak Polisi menengok ke arah istriku. Waduh, ketahuan nih. Dalam hatiku, seketika wajah Pak Polisi langsung memandang ke mukaku dengan wajah garang. Kemarin kebetulan sehabis pulang kerja, saya menemukan plastik yang saya pikir isinya duit Endan, ternyata ramalan togel. Alasanku sambil memberikan kode kepada istriku untuk segera masuk kembali ke rumah. Berbeda dengan waktu dikebumikan, kuburan tempat si Nur dimakamkan rame banget. Banyak warga yang berdatangan, seperti konser dan aku sebagai artisnya, karena hampir semua mata memandangku ketika aku mengayuhkan pacul ke tanah tempat kuburannya si Nur. Di sana nampak Pak Junet, bapaknya si Nur yang wajahnya begitu tegang, dan nampak pula beberapa keluarga si Nur yang datang ke kuburan waktu itu, tapi sekali lagi, aku tidak menemukan Joni. Setelah selesai digali, mayat si Nur pun diangkat untuk diselidiki tentang penyebab kematiannya. Soalnya dari polisi sudah meragukan kematiannya yang disebabkan karena bunuh diri, karena tali yang digunakan untuk gantung diri bukan berasal dari tali di rumahnya. Setelah 2 jam mayat si Nur diselidiki, akhirnya kain kafan si Nur diganti lagi dengan baru. Bau busuknya belum sempat terasa, karena masih kemarin meninggal. Dan akhirnya polisi meyakini bahwa si Nur itu tewas karena dibunuh. Siapakah pembunuhnya? Sore setelah diyakini bahwa si Nur itu tewas dibunuh, warga banyak yang penasaran tentang siapakah pembunuh si Nur itu, karena warga kampung merasa kasihan dengan meninggalnya si Nur. Aku mencoba mencari informasi ke rumah Pak RT, sekalian membicarakan uang proyek tadi pagi. Apakah aku mendapatkan uang dari hasil menggali kuburannya si Nur? Datanglah aku ke rumahnya Pak RT. Wah, ketuan nih Pak RT. Celutuk aku yang langsung masuk ke rumah Pak RT. Nampak Pak RT sedang memegang bolpen dan beberapa kertas ramalan. Hust! Apaan? Ini bukan ramalan togel Mat, tapi ini pelajaran rumus matematika milik anak gue. Jawab Pak RT dengan gerak tubuh yang sedikit mencurigakan. Ngapain lo Mat kesini? Ngagetin aja, ucap Pak RT. Siapa pembunuh si Nur Pak RT? Tanyaku. Jadi lo datang ke sini cuma tanya siapa pembunuhnya si Nur? Ya elah Mat, meneket Mat. Jawab Pak RT.
Ada lagi sih tentang masalah penting yang ingin gue bicarakan sama Pak RT. Ucapku, tentang apa Mat? Ucap Pak RT yang kembali bertanya dengan wajah serius. Itu Pak, tentang uang gali kubur tadi pagi. Tanyaku, kagak ada Mat. Jawab Pak RT sedikit kesel. Amsyong dah Pak. Ucapku kembali, ya gitu deh. Jawab Pak RT. Aku langsung pergi meninggalkan Pak RT waktu itu. Ketika Ane sedang berjalan kaki menuju ke rumah, di tengah jalan Ane bertemu dengan Jabrik. Brik dari mana lo? Tanyaku menyapa Jabrik. Dari kampung sebelah bang. Kampung sebelah lagi rame. Katanya polisi datang ke rumahnya si Joni. Jawab Jabrik, emang si Joni kemana Brik? Dari kemarin gak kelihatan, biasanya dia kumpul di kampung sini. Ucapku, wah, rame banget bang, gue gak bisa ngeliat Joni. Jawab Jabrik, udahlah, gue pulang Brik. Oh ya Brik, ntar malam ke rumah gue ya, ada bisnis yang ingin gue omongin. Suruhku meninggalkan Jabrik. Warga kampung mulai rame tentang kematiannya si Nur yang dinyatakan dibunuh. Banyak mereka yang iba dengan kematiannya, ada pula sebagian warga yang marah. Apalagi kalau Joni itu pembunuhnya yang merupakan desa seberang. Desaku dengan desa seberang tempat Joni itu musuh bebuyutan, sering terjadi bentrok kalau ada orkes dangdutan di kampung. Malam pun datang, Bang Mamat. Toh. Ucap Jabrik dari depan rumah. Siapa Pak? Tanya istriku Laila, Jabrik MA. Jawabku, aku beranjak berdiri dari kasur kayu kamarku dan langsung menemui Jabrik. Brik, tumben nih tepat waktu. Ucapku, iya dong bang, kan mau ngomongin bisnis. By the way, bisnis apaan bang? Tanya Jabrik dengan wajah sumringah. Aku segera masuk kembali ke kamar. Ini Mat, ada balsem sama koin, gue kerokin dong. Suruhku. Bisnisnya gimana bang? Tanya Jabrik kembali. Ya ini bisnisnya Brik, lo suruh gue kerokin ntar gue kasih rokok separuh bungkus. Jawabku, elah bang kirain bisnis apaan, lagian nanggung banget sih ngasihnya separuh bungkus bang, ucap Jabrik sambil pasrah menuruti keinginan buat ngerokin aku. By the way mana rokoknya bang? Tanya Jabrik, kerjain dulu dong, masa minta bayaran dulu sih? Jawabku, enter gue traktirin kopi di warungnya Jainab. Tambahku, setelah selesai aku kerokan dengan Jabrik, aku langsung mengajak Jabrik untuk nongkrong di warungnya Jainab. Di sana pasti aku bisa tahu informasi tentang meninggalnya si Nur yang tewas karena dibunuh, karena aku penasaran tentang siapa pembunuhnya si Nur. Malam itu sama seperti malam sebelumnya, hampir tidak ada warga yang keluar. Aku saja yang duduk di luar tidak mendapati orang-orang yang biasanya lewat, ditambah lagi malam itu malam Jumat Kliwon. Udah nih bang. Ucap Jabrik menyudahi ngerokin aku, ya udah mumpung masih jam 9 bang, ayo ke Jainab, entar kelamaan keburu warungnya tutup lagi bang. Tambah Jabrik lagi, ya udah ayo Brik. GPL. Ucapku, tak lama kemudian kedua istriku keluar rumah menyahutiku, Pah mau kemana Pah? Tanya kedua istriku, ke warungnya Jainab MAH. Jawabku, Pah ini malam Jumat Pah, sunahnya gimana? Tanya kedua istriku, santai MA, Papa udah siapin gaya baru. Jawabku sambil tersenyum, kedua istriku tersenyum manja sambil memainkan menggulung-gulung rambut dengan jarinya. Macam video klipnya Aura kasih gitu dah. Akhirnya aku beranjak menuju ke warungnya Jainab. Di sana ada beberapa warga yang kebetulan sedang nongkrong di warung. Di sana sudah ada Pak Imin, tetangga rumahku yang sedang membeli koyo cabe buat ditembelin di pipinya yang sedang sakit gigi. Min, udah nyender aja di sini. Tanyaku, iya Mat, gigi gue masih sakit. Jawab Pak Imin, Mat di desa seberang Joni lagi dicari Mat. Ucap Jainab.
Basi kali Nap, bukannya sudah dari kemarin si Joni dicari? Tanyaku, Nap, rokok separuh sama kopi 2 Nap. Tambahku ke Janap, malam ini sepi banget ya Min, kayak kampung mati, kagak ada orang berkeliaran. Cocok nih Min kalau mau maling ayam. Ucapku, Elomat, pikirannya kriminal mulu. Ucap Pak Imin, oh ya Min, si Nur itu emang gantung dirinya di rumah ya? Tanyaku, di rumah apaan? Tuh di pohon jati kuburan Mat. Yalah Mat, ketinggalan kereta lo Mat. Jawab Pak Imin, oh iya Min, Brik, kemarin pas gue ketemu kalian di sini pulangnya gue lihat sosok wanita yang sedang menangis di kuburannya si Nur. Ucapku, yang bener lo Mat. Emang siapa yang menangis di situ Mat? Tanya Pak Imin. Pembicaraan aneh terpotong karena Jenap memberikan pesanan buatku. Mat, nih kopinya sama rokoknya. Ucap Jenap, dirokok bareng-bareng ya Brik. Ucapku meringis, kalau gini upahnya bukan separuh bang, tapi 3 batang. Paling jago lo bang kalau ngibulin orang. Kesel gue jadinya. Ucap Jabrik, gak usah pakai ngambek kali Brik, entar cepet tua loh. Ingat Brik elo belum kimpo, entar gak laku gimana? Ucapku, Mat, siapa yang menangis di kuburan? Tanya Pak Imin, kayaknya kalau dilihat bukan orang sini deh Min, soalnya gue tuh udah hafal banget warga sini apalagi yang cewek-cewek. Ucapku, apa setan kalimat? Apa mungkin sosok penampakannya si Nur? Soalnya di sana juga tempat meninggalnya si Nur Mat. Ucap Pak Imin, oh iya kemarin gue lihat Junet waktu mau pergi ke pasar, dia bawa koper kayak TKW mau berangkat. Ucap Jainab, emang mau kemana Nak? Tanya Pak Imin, kagak tahu Min, soalnya gue sapa gak dibalas. Jawab Jainab, ketika aku sedang asik ngobrol tiba-tiba langit terasa petang, angin malam terasa kencang, pohon-pohon mulai bergoyang, lampu flash alami dari langit sudah mulai terlihat. Tanda-tanda mau hujan. Kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke rumah. Dan ketika aku melintasi kuburan dari kejauhan nampak sosok wanita yang aku lihat seperti kemarin dengan posisi yang sama. Namun bedanya sosok tersebut hanya berdiam diri di sekitar kuburan. Aku mencoba bisik kepada Jabrik tentang sosok wanita tersebut. Brik lihat, ada wanita yang sedang berada di kuburan Brik. Ucapku, mana bang? Tanya Jabrik. Aku dan Jabrik mulai jongkok ngumpet di antara semak belukar, melihat dari kejauhan tentang sosok wanita yang Ana lihat bersama Jabrik. Brik kayaknya ini sosok wanita yang gue lihat kemarin. Ucapku, bang, jangan-jangan ini mau curi tali pocongnya si Nur bang, kayak di film-film itu bang. Ucap Jabrik, ada-ada aja lo Brik. Ayo kita samperin. Ajakku kepada Jabrik, untuk memasuki area kuburan di kampung, aku harus berjalan kaki dulu menuju ke arah gapura, gerbang masuknya kuburan. Gapura kuburan itu menjadi akses masuk sekaligus keluar dari warga yang mau bertakziah. Akhirnya kita berjalan masuk menuju kuburan tersebut, terlihat Jabrik membawa sebuah kayu dari potongan ranting sebagai senjata. Kali saja sosok tersebut ada pencuri. Brik, mau ngapain lo bawa kayu gituan? Tanyaku, kali aja itu pencuri bang. Jawab Jabrik, Brik, lo gak lihat kalau si cewek itu sendirian, sedangkan kita cowok berdua. Dengan tangan kosong aja kita mampu melawan Brik kalau emang si cewek itu pencuri. Ucapku, setelah kita masuk gerbang kuburan, aku dikagetkan dengan sosok wanita tersebut yang sudah tidak ada di tempatnya. Nah loh Brik, sudah gak ada di sana Brik? Tanyaku, wih ya bang, kemana larinya cewek itu bang? Tanya Jabrik kembali, kayaknya kalaupun lari dia gak bakalan bisa deh Brik, soalnya akses ini sebagai jalan keluar masuk kuburan Brik. Palingan dia ngumpet di area sini Brik. Ucapku, gue kok jadi merinding bang. Ucap Jabrik.
Lo gimana gak merinding, Brik? Malam-malam dingin kayak gini cuma pakai kaos dalam sama kolor. Ucapku, oh iya ya bang. Hehe. Ucap Jabrik meringis. Tibalah aneh di sekitar kuburan si Nur di mana sosok wanita tersebut terlihat. Di mana yang larinya si cewek itu, Brik? Sebenarnya kalau masih muda gue berniat ngejodohin cewek yang tadi terlihat sama lo, Brik. Ucapku bercanda, bang, kayaknya bukan manusia bang, coba kita lihat bang. Di sini kagak ada bekas telapak orang bang, sedangkan kita berjalan ada bekas telapak kakinya bang. Gue takut bang. Ucap Jabrik dengan wajah yang tegang, bener kata lo, Brik, kagak ada bekas telapak orang. Terus siapa sosok wanita tersebut, Brik? Tanyaku. Bang. Bang, gue takut bang, bau kembang melati sama Kamboja bang. Ucap Jabrik menjadi ketakutan. Brik dengerin, di depan lo tuh pohon Kamboja, sedangkan di samping lo tuh kuburan si Nur yang masih ada kembang melatinya. Ya jelas bau aroma tersebut lah. Ada-ada aja lo, Brik. Ucapku, SSSSTTT. Itu. Brik. Bisikku ke Jabrik sambil menunjuk ke sosok wanita tersebut yang berjalan keluar dari area kuburan. Hoi! Siapa kamu? Teriakku keras. Ayo kejar, Brik! Suruh aneh sambil berlari ke arah sosok wanita tersebut yang berjalan keluar area kuburan. Dan ketika aku dan Jabrik keluar dari kuburan, dan mencoba mencari sosok wanita tersebut, sosok tersebut ternyata sudah lenyap. Dan karena kebetulan sosok tersebut lari berbeda arah dengan jalan pulang aneh ke rumah, makanya aku memutuskan untuk tidak mengejar sosok wanita tersebut. Tibalah aku dan Jabrik sampai di rumah. Udah sana kalau lo mau pulang. Ucapku, bang anterin dong. Suruh Jabrik, enak aja, udah gede dikenal preman kampung, pulang ke rumah aja takut. Ucapku sambil menggebrak menutup pintu rumah depan aneh agar Jabrik bisa segera pulang malam itu. Ah abang dasar. Ucap Jabrik. Bercampur penasaran, aku mencoba mengobrol ketika half time dengan kedua istriku tentang kematian si Nur yang jadi pembicaraan warga di kampung. Mama, tuh sebenarnya kejadian matinya si Nur gimana sih? Papa kagak tahu soalnya jam terbang papa tinggi bulan-bulan ini. Ucapku bertanya kepada kedua istriku, ya katanya sih dibunuh Pah. Dengan cara digantungin di pohon jati Belanda kuburan itu. Ucap Ida, tapi kok belum terungkap ya Pah siapa pembunuhnya. Ucap Laila, tuh mungkin si Nur dieksekusi di kuburan kali Pah. Kan di sana tempatnya sepi, lagian gak ada warga yang nongkrong di kuburan. Ucap Ida, au elaps, papa jadi pengen eksekusi mamah lagi. Ucapku sambil bercanda sambil memeluk kedua istriku. Hus, papa nakal. Ucap istriku sambil ketawa genit. Ternyata di tempat berbeda, kebetulan karena Jainab belum menutup warungnya karena menunggu pembeli. Malam itu Jainab sedang menghitung uang dari hasil penjualan warungnya, dan tiba-tiba dia dikagetkan dengan sesuatu. Mbak Jainab. Ucap sosok wanita yang datang menghampiri warungnya Jainab dengan nada lirih serak, namun Jainab masih fokus dengan menghitung uangnya, ngutang berasnya. Ucap sosok wanita lagi, iya bentar. Jawab Jainab, kebetulan warungnya Jainab itu agak tinggi, jadi ketika ada pembeli dan Jainab tidak berdiri dirinya tidak tahu siapa yang datang membeli di warungnya. Apalagi di warungnya Jainab ada toples yang berjejeran dan snack yang tergantung. Yang membuat pandangan Jainab kepada pembelinya terhalang. Berapa kilo? Tanya Jainab, 1 kilo. Jawab sosok wanita tersebut, siapa nih yang mau ngutang? Tanya Jainab lagi. Kebetulan Jainab menghitung uangnya dalam keadaan duduk dan menundukkan, jadi dia tidak tahu siapa wanita yang datang di warungnya. Saya Mbak. Jawab sosok wanita tersebut, saya siapa?
Tanya Jainab lagi, Nur. Jawab sosok tersebut, Nur siapa? Nur Halimah, Nur Romah, Nur banyak di sini. Ucap Jainab. Nur anaknya Junet. Jawab sosok wanita tersebut, heh lo kagak usah nakut-nakutin gue ya, gue gak ngutangin besok gak makan lo. Jawab Jainab membentak, kalau memang Mbak gak bisa ngutangin, tolongin saya Mbak. Ucap sosok wanita tersebut, tolongin apa lagi? Tolongin ngutang duit gitu maksudnya. Sama aja keles. Ucap Jainab semakin kesal, tolongin untuk cari pembunuh saya. Ucap sosok wanita tersebut, Jainab lantas mencoba berdiri, dirinya dikagetkan dengan sosok wanita yang ternyata si Nur, dan sosok tersebut terlihat lehernya yang masih ada bekas ikatan tali, wajahnya yang pucat, mata pandangan dia juga terasa sangat tajam sambil melotot, membuat Jainab pingsan seketika di warung. Ketika Jabrik hendak pulang ke rumah, Jabrik melihat warungnya Jainab yang masih buka. Dia sebenarnya ingin ke sana malam itu untuk membeli sesuatu. Wih, Jainab pengen naik haji kali ya, jam segini belum tutup. Mampir dulu deh sekalian beli lotion anti nyamuk, dalam hati Jabrik. Ada cewek juga nih yang barusan dari Jainab. Samperin ah, kali aja jodoh. Ucap Jabrik. Karena motor Jabrik kampas remnya habis, membuat Jabrik mengerem bablas agak jauhan dari warungnya Jainab. Jalan kemana tuh cewek? Ucap Jabrik ketika membelokkan motornya menuju warungnya Jainab. Akhirnya Jabrik mengikuti sosok wanita yang baru saja dari warungnya Jainab gan. Dirinya penasaran sekaligus siapa sosok wanita tersebut. Sosok wanita tersebut mulai belok ke arah kiri jalan, dan jalan arah ke kiri tersebut adalah jalan menuju rumahku, di mana di samping rumahku hanya ada 2 rumah, dan sampingnya lagi ada sawah, kebun kosong dan kuburan. Tapi karena semangat liarnya pengen kenalan dengan cewek tersebut, Jabrik mengikutinya tanpa rasa takut. Jabrik mencoba mengklakson motornya agar sosok wanita yang dilihat di depannya Jabrik itu menengok. Prep prep. Bunyi klakson Jabrik. Duh iya ya, baru ingat kalau aki gue soak. Ucap Jabrik, karena sosok wanita tersebut seperti tidak menghiraukan Jabrik. Jabrik lantas menyapa sosok wanita tersebut. Mbak, boleh kenalan? By the way siapa namanya? Sapa Jabrik. Sosok tersebut tetap melanjutkan perjalanannya. Sosok tersebut memakai daster berwarna putih hingga menutupi kakinya. Rambutnya panjang sampai ke punggungnya. Sengaja tidak diikat, layaknya iklan shampoo clear. Mbak? Somse amat sih, mau saya anterin Mbak? Ajak Jabrik. Sosok tersebut kemudian berhenti. Sekali lagi, karena kampas rem motornya Jabrik habis. Jabrik sampai berhenti membelakang sosok wanita itu. Karena malu sekaligus minder, Jabrik sengaja tidak menengok wajah sosok wanita tersebut gan. Pikir Jabrik, sosok wanita tersebut bakalan lari ketakutan ketika melihat Jabrik. Jabrik sadar diri. Glek. Seperti ada beban di atas motornya menandakan sosok wanita tersebut membonceng Jabrik. Ketika sudah berboncengan, Jabrik merasakan minder, mau mengawali pembicaraan dari mana. Bahkan ketika dirinya berjalan melaju dengan motornya Jabrik hanya diam tanpa ada pertanyaan yang terlontar untuk sosok wanita itu gan. Hingga akhirnya Jabrik memberanikan diri bertanya kepada sosok wanita tersebut. Mbak, wangi banget parfumnya, aroma melati ya? Isi ulang ya Mbak? Yang seri apa Mbak? 1 mili berapa harganya Mbak? Tanya Jabrik detail banget. Sosok tersebut hanya diam tidak memperdulikan Jabrik. Oh iya Mbak, perkenalkan saya Jumani, biasa dipanggil Jabrik. Hehe. Ucap Jabrik tersenyum. Sosok tersebut tetap tidak merespon Jabrik. Mbak namanya siapa Mbak? Tanya Jabrik. Kebetulan karena motor Jabrik ini motor kampung yang biasa digunakan untuk mencari rumput untuk pakan ternak. Dia tidak bisa melihat dari kaca spionnya karena motornya menyisakan rangkanya saja.
Sebenarnya dia ingin sekali melihat sosok wanita itu. Ditambah lagi shock breaker motor Jabrik yang sudah mati dan tidak membat lagi. Getarannya terasa sampai ke tulang. Kalau Agan ingin melancarkan peredaran darah Agan, naik aja motornya Jabrik, dijamin darah Agan menjadi lancar. Tapi rezeki mampet, karena boros bensin. "Mbak," ditanyain, "kok diam sih?" Tanya Jabrik, "Nama Mbak siapa?" "Mbak mau kemana?" Tanya Jabrik lagi. Kemudian sosok tersebut menjawab, "Saya Nur, antarkan saya ke sana." Jawab sosok wanita itu. "Nur, siapa?" Tanya Jabrik, "Berhenti di sini, Mas. Saya Nur, anaknya Juned." Jawab sosok tersebut yang meminta berhenti tepat di depan kuburan kampung. Jabrik lantas mencoba menengok memastikan siapa sosok wanita tersebut. Dengan kaget bercampur takut, Jabrik melihat sosok si Nur yang sudah meninggal. Sosoknya berwajah putih pucat, matanya yang melotot, lidahnya yang menjulur keluar. Membuat Jabrik sangat ketakutan, berteriak minta tolong dan langsung lari meninggalkan motornya. Setaan, ucap Jabrik, tolong. Teriak Jabrik meminta tolong. Teriakan minta tolong. Karena heningnya malam itu, teriakan Jabrik sampai terdengar radius 300 meter, dan membuat istriku yang tidur nyenyak menjadi terbangun gara-gara teriakan Jabrik. Pah! Bangun, Pah!" Ucap istriku. "Ya ampun, Emma, masa mau nambah lagi sih?" Jawabku, "Pah, dengerin dulu. Ada suara orang minta tolong, Pah." Ucap istriku. Aku bangun dan langsung duduk di atas kasurku. "Suara siapa itu, Pah?" Tanya istriku Laila. Aku mencoba mencermati suara tersebut. "Oh, kayaknya itu suara Jabrik, Emma." Ucapku sambil mencoba mencermati lagi suara tersebut. Gak salah, itu suaranya Jabrik, Emma." Tambahku, "Ya sudah, sana tolongin, Pah." Suruh istriku. "Emma, Jabrik itu orangnya begitu. Palingan dia meminta tolong karena bensinnya habis. Udah, Emma tidur saja." Ucapku menyuruh kembali tidur malam itu. Kejadian tersebut akhirnya membuat geger warga. Warga yakin bahwa sosok penampakan hantu si Nur itu karena matinya dibunuh dan membuat arwahnya penasaran. Rumor tentang penampakan hantu si Nur membuat Zainab trauma hingga dia tidak pernah membuka warungnya sampai malam. Aku yang paling terkena efeknya, karena aku gak bisa ngutang ke warungnya Zainab ketika malam hari. Siang hari setelah kejadian tersebut, polisi terlihat membawa Joni untuk dibawa ke Polsek Sukajanda untuk dimintai keterangan. Karena dirinya termasuk orang dekat dan orang yang terakhir kali terlihat bersama si Nur. Joni terlihat depresi dengan kematian si Nur, dirinya lebih banyak diam, dan terkadang ngamuk. Terkadang dia juga meratapi kematiannya si Nur. Itu sebabnya dirinya tidak diperkenankan keluar oleh keluarganya, karena dianggap gila. Dengan kejadian yang dialami oleh Zainab dan Jabrik, warga kampung semakin resah. Apalagi kalau ketika malam-malam kebelet buang hajat, warga kampung menjadi ketakutan. Warga kampung aneh masih terbiasa MCK di kali. Dengan kejadian maka warga meminta untuk ada yang meronda sekaligus berharap kalau pembunuh si Nur bisa tertangkap. Jadi ingat dulu kan, ketika buang hajat di WC umum. Aneh pernah lupa gak menyiram, karena efek terbiasa buang hajat di kali. Pak RT meminta warga kampung untuk membuat jadwal ronda bergilir. Kebetulan malam itu Aneh disuruh ikut rapat di balai desa, tapi tidak ada yang hadir. Itulah kebiasaan di desaku, kalau disuruh rapat tentang kegiatan, warga malas datang menghadiri. Aku pernah mengikuti rapat di balai desa, tapi yang ada aku ngantuk dan tertidur lelap. Bahkan Jabrik juga pernah sampai bermimpi ngelindur teriak-teriak ketika rapat. Entah kenapa, mungkin karena yang dirapatkan janji-janji belaka. Tapi kalau ada rapat bagi-bagi sembako atau bagi-bagi duit, semua berkumpul sebelum jam rapat dimulai,
Akhirnya Pak RT datang menemui aku yang sedang berkumpul dengan warga desa yang sedang membincangkan tentang kejadian kemarin malam tentang Jabrik dan Jainab yang dihantui sosok si Nur. Mat, malam Jumat entar lo ngeronda jaga kampung. Di sini sudah ada jadwalnya, Mat. Ucap Pak RT yang datang memberitahukan aku sambil menempelkan selebaran kertas. Saya gak bisa, Pak. Nggak mau. Ucapku, mendingan kita iuran saja, Pak. Cari orang yang mau jaga kampung ini, Pak. Nanti hasil iurannya diberikan kepada orang yang mau jaga kampung kita, Pak. Benar gak, saudara-saudara? Ucap warga yang kebetulan berkumpul. Ya kalau begitu saya setuju. Saya siap, Pak RT. Ucapku, lo emang bener-bener deh, Mat. Pikirannya duit melulu tapi gak kaya-kaya. Ucap Pak RT kesel. Kita cari yang pengangguran saja, Pak. Kebetulan saya nganggur. Ucap Pak Iman, ya sudah kalau begitu, Pak Iman saja, tinggal cari 2 lagi. Ucap Pak RT, Pak RT, gajinya UMR kan? Tanya Pak Iman, yaelah, rendah banget lo men, hidup lo bakal serba minimen kalau UMR, namanya aja upah minimal. Ucapku, sudah. Besok kita rapat lagi. Kalian harus datang karena rapat besok malam ada hiburan orkes sekaligus door prize. Ucap Pak RT, nah gitu dang Pak, biar gak ngantuk kitanya. Ucapku. Dengan kejadian tersebut, Pak Kades Desa Sukajanda membuat satuan pengamanan desa, agar desa menjadi aman dan warga desa yang mau beraktivitas malam hari bisa terbantu dengan hansip di kampung. Warungnya Jainab pun bisa dijadikan ajang kumpul bagi warga desa, dan dengan adanya hansip warga bisa merasa aman. Karena dengan kabar meninggalnya si Nur dengan cara digantung membuat warga semakin takut, dan berharap pelakunya cepat ketemu. Dengan dilepaskannya Joni membuat warga mulai bingung tentang siapa pembunuhnya Gan, apalagi Bang Junet bapaknya si Nur tidak kelihatan sejak 2 hari yang lalu, membuat warga menjadi bingung siapa pembunuh si Nur sebenarnya. Malam kembali menghampiri di desaku, kejadian demi kejadian tentang arwah si Nur yang gentayangan di kampung membuat resah warga. Malam menjadi sepi, Jainab tidak membuka warungnya lagi karena trauma, aku sendiri juga malas keluar, karena Jainab yang biasa aku andalkan ngutang tidak membuka warungnya. Malam itu teror kembali menghantui warga. Kali ini yang dialami kejadian tersebut adalah Pak Iman, Darno, dan Jabrik. Kebetulan ketiga orang tersebut dipilih oleh warga desa menjadi hansip di kampungku. Ketiga orang tersebut bertugas mengamankan desa di malam hari. Pak Iman, Darno dan Jabrik yang sedang berkumpul di pos kampling. Men, untung nih kita nongkrong sambil ngobrol dibayarin. Ucap Jabrik, lo jangan gitu Brik, gue ini terpaksa demi angsuran motor yang sudah nunggak 2 bulan. Jawab Pak Iman, emang kenapa terpaksa men? Tanya Darno, lo gak tahu, bini gue kesepian di rumah? Jawab Pak Iman, bener juga ya men. Ucap Darno sambil garuk-garuk kepala. Oh, gini aja Brik, gimana kalau kita bagi-bagi tugas saja? Kalian keliling sementara gue jagain pos. Ucap Pak Iman, enggak ah. Bareng-bareng saja men. Ucap Darno, iya men. Ngapain pakai dijaga-jaga segala? Lagian di pos kagak ada yang bisa dimaling men. Kecuali kalau di pos ada TV, kulkas, ya kita jagain men. Ucap Jabrik, ya udah, ayo kita keliling sekarang, siapa tahu ada duit jatuh. Ucap Jabrik, dasar mata duitan. Ucap Jabrik, dengan lampu senter yang dibawa Pak Iman akhirnya mereka berjalan keliling desa. Mereka tidak melihat siapapun warga yang beraktivitas malam itu Gan. Malam itu tampak sepi, lampu di pinggir jalan juga tidak banyak di kampungku. Mereka tidak mau memberikan lampu untuk menerangi jalan desa dikarenakan naiknya tarif dasar listrik. Ketika ketiga orang tersebut berjalan di areal sawah, Jabrik melihat sesosok bayangan putih dari kejauhan. Sosok tersebut terlihat di antara rumah dan berjalan meninggalkan Jabrik dan teman-temannya. Men, Darno, kalian lihat itu siapa yang malam-malam berkeliaran?
Tanya Jabrik, mana Brik? Jawab mereka berdua kembali bertanya, itu. Jawab Jabrik, lo senterin coba. Kali aja maling. Ucap Pak Iman, Jabri mencoba menyinari sosok tersebut dengan senter yang ia pegang. Mana nih, kok gak nyala? Ucap Jabrik, senter diketuk-ketuk oleh Jabrik. Ah lama banget lo Brik, ayo Brik coba lagi. NTR keburu minggat orangnya. Jika maling beneran dan gak ketangkep kita bisa dipotong gajinya Brik. Ucap Darno, nah bisa kan? Ucap Jabrik sambil memegang senter, lantas Jabrik mencoba menyentar ke arah sosok tersebut, dan ternyata sosok tersebut sudah hilang, udah gak ada. Ucap Jabrik heran, ayo coba kita ke sana siapa tahu dia maling. Ajak Darno, mereka mencoba mengikuti di mana sosok tersebut lari, dan setelah di sebuah kebun dekat kuburan, ketiga orang yang mengikuti itu lantas mendengar tangisan Gan. Tangisan itu mereka cari, Hiks. 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 Tangis rintihan seorang wanita, Brik, lo denger kagak ada cewek nangis? Tanya Pak Iman, iya men, tapi di mana nih? Apa jangan-jangan itu tangisan cewek tadi men? Jawab Jabrik kembali bertanya, wah, ini pasti cewek yang tadi. Gue yakin nih mau di PHP-in sama cowoknya, atau jangan-jangan korban ruda paksaan Brik? Ucap Darno, Brik kalau nih cewek korban PHP lo bisa gaet ceweknya Brik, kali aja dia jatuh cinta ama lo Brik karena udah nolongin. Ucap Pak Iman, bisa aja, tapi boleh juga tuh. Ucap Jabrik ngarep, akhirnya mereka bertiga sibuk mencari sosok tersebut, karena mereka fokus dengan suara tersebut, langkah mereka tak terasa menuju ke arah kuburan, kayaknya suara makin dekat nih. Ucap Pak Iman, iya bener ucapan lo men. Ucap Darno. Sementara Jabrik menyinari tempat sekitar yang gelap dengan lampu senternya. Ketika berjalan menuju kuburan kaki Jabrik tersandung batu nisan di kuburan. Breek. Kenapaan nih? Tanya Jabrik yang tersandung batu nisan. Sialan masuk ke sini kita men. Tambahnya, emangnya kenapa sih? Tanya Pak Iman, gue pernah kemarin malam lihat cewek di sini men sama Bang Mamat. Kita cari cewek tersebut lantas ceweknya menghilang men. Ucapnya, dah gak usah takut loh, ingat ini tugas lo Brik jadi hansip. Ucap Pak Iman, men, kayaknya suaranya dari sini deh. Ucap Darno, iya nih di sekitar sini. Jawab Darno, mereka konsentrasi dengan tempat sekitar Gan, hingga akhirnya kepala Jabrik melihat ke atas. Dan ternyata sosok penampakan wanita tergantung di bawah pohon membuat dirinya langsung tepar pingsan di tempat. Yalah nih anak malah tidur sih. Ucap Darno, Brik, bangun lo. Ucap Darno, enih anak, pantesan kagak laku-laku dapet cewek, suruh kerja aja tidur kayak gini. Ucap Pak Iman, Darno dan Pak Iman belum tahu kalau di atas dia berdiri ada sosok penampakan wanita yang tergantung, sosok penampakan si Nur yang tewas gantung diri di sana. Karena Pak Iman dan Darno tidak melihat sosok penampakan tersebut lantas mereka berdua tidak melanjutkan pencarian, dan mencoba membawa Jabrik yang masih tergeletak pingsan. Ayo men, dibawa aja, Jabrik kayaknya susah dibangunin. Ucap Darno, ya udah. Ucap Pak Iman singkat, nih anak banyakan dosa kalidar, krempeng kek gini tapi badannya berat banget. Ucap Pak Iman, ya udah tinggalin aja di sini. Ucap Darno, Jabrik akhirnya dibaringkan di atas kuburan yang dikijing, yang sudah dibangun atasnya dengan keramik, agar tidurnya nyenyak. Udah men, baringin di sini aja, dia nyaman banget pasti tidur di sini daripada tidur di rumah, di sini keramikan cuy. Ucap Darno, bener kata Lodar, dia kan tidurnya di tikar bulukan. Ucap Pak Iman,
Paiman dan Darno akhirnya meninggalkan Jabrik sendirian yang pingsan di tengah kuburan. Mereka langsung menuju ke pos kampling untuk tidur malam itu. Men, entar kalau Jabrik nanya kita pura-pura aja cari dia. Terus kalau dia ngomong tidur di kuburan kita ngomong aja kalau Jabrik dipindahin ama jin. Ucap Darno, ide brilian lo Dar. Ya udah kita tidur aja Dar. Ucap Paiman, fenomena yang tak kalah menyeramkan di desaku adalah penampakan jin putih hitam yang brewokan, atau biasa dikenal dengan bahasa Jawa Jem Putih Ireng Grawol. Sosok penampakan ini menjadi teror yang paling mengerikan khususnya buat para gadis-gadis kampung. Wujudnya yang begitu menyeramkan membuat para gadis menjadi shock jika melihatnya. Lebih mengerikan ketimbang kolor ijo. Sosok penampakan ini sering muncul di sekitar Jati Belanda. Jati yang umurnya sudah ratusan tahun yang tumbuh di tengah-tengah kuburan. Sosoknya tinggi besar, matanya hanya putih, rambutnya acak-acakan, kulitnya hitam, perutnya kembung layaknya tukang tarik motor yang biasa nongkrong di pinggir jalan. Begini kisahnya, sore sepulang dari lembur ngecor bangunan, aku menyempatkan diri membeli jamu pegelino. Aku sudah biasa meminum ramuan khusus agar tubuh selalu kuat, karena muter-muter dulu sebelum pulang. Tak sengaja aku melihat Jabrik yang sedang berada di depan rumah. Ui ingging. Plek. Jabrik membuang sesuatu di atas genteng rumahnya. Brik, buang apa lo? Dasar gak pernah makan bangku sekolah, buang sampah di genteng. Ucapku yang sedang duduk di atas motor, karena angin sore itu begitu kencang, barang yang dibuang Jabrik jatuh kembali. Enjer lo Brik. Ternyata sempak lo yang lo buang. Mana sempaknya butut pada bolong-bolong lagi. Ucapku, hehe iya bang. Jawab Jabrik sedikit malu, lo ngapain? Kayak gak ada kerjaan aja? Tanyaku, gue nih sengaja buang sempak, agar nanti malam kagak hujan bang. Soalnya ntar malam ada orkes dangdut. Jawab Jabrik. Ya elah Brik. Ucapku sambil tepuk jidat, kan yang gue buang itu sempaknya perjaka, jadi pasti gak bakalan hujan bang. Ucap Jabrik, gak percaya gue, apalagi sempaknya bujang lapu kayak lo Brik. WKWKW, bakalan hujan campur petir ntar malam. Ucapku, ah Bang Mamat, sirik aja. Bang, ntar malam mau nonton gak? Tanya Jabrik, jelas dang Brik. Jawabku, ya udah nanti kita sama-sama ya bang. Ucap Jabrik, serah lo deh Brik. Ucapku sambil meninggalkan Jabrik. Setelah aku beberapa meter pergi meninggalkan Jabrik, awan mendung langsung menyelimuti kampung. Hawa dingin sudah mulai terasa, apalagi ditambah suara guntur dan kilatan petir. Aku jadi curiga Jabrik sudah gak bujang lagi. Karena sempaknya yang dia buang di genteng gak ngefek apa-apa, justru malah sebaliknya, malam yang ditunggu tiba. Malam itu Jabrik hendak menonton orkes di desa tetangga, dirinya hanya sendirian karena teman-teman sebayanya sudah pada nikah. Jadi tidak mau dengan ajakan Jabrik, pokoknya harus dapat cewek malam ini. Ucap Jabrik, nasib apa gue ini, yang lain udah punya anak gue masih jomblo aja. Tambahnya, di saat Jabrik jalan sendirian bertemulah dia dengan seorang wanita yang parasnya yang menawan. Sosok wanita itu terlihat memakai tas ransel. Seperti terlihat dari perjalanan jauh. Mbak, mau kemana? Tanya Jabrik menyapa dengan senyum. Habis pulang dari Jakarta mas. Jawab sosok wanita tersebut. Emang mau pulang kemana mbak? Tanya Jabrik lagi. Harusnya sih turun di desa sana mas. Cuma karena ketiduran di bus jadi kelewat mas. Mas mau ngantar ke rumahku mas? Ucap wanita tersebut. Mau mbak. Jawab Jabrik sambil ngangguk-ngangguk.
Malam itu Jabrik berpikir keras, bagaimanapun dia harus mengantarkan wanita yang baru dikenalnya. Dirinya merasa bahwa wanita tersebut jadi jodohnya dia. Makasih sebelumnya ya Mas, Mas baik banget deh. By the way Mas namanya siapa? Tanya wanita itu. Saya Jabrik, pemuda desa Sukajanda yang masih single Mbak. Jawab Jabrik antusias. Oh, nama saya Sukini Mas. Jawab wanita tersebut. Mas, aku lapar, makan dulu yuk. Ajak Sukini. Oh, boleh deh, aku yang traktir. Ucap Jabrik. Dalam hati Jabrik, duh nih uang buat makan besok sama buat nyawer. Tapi gak apa-apa deh, kali aja jodoh. Akhirnya Jabrik menyempatkan makan dulu di warung nasi goreng. Setelah mereka selesai memakan nasi goreng, Jabrik mengantarkan Sukini, wanita yang baru dikenalnya. Mereka mulai mengendarai motor menuju ke rumah Sukini. Setelah setengah jam kemudian tibalah di rumah Sukini. Ini rumahku Mas Jabrik. Ucap Sukini. Mampir dulu Mas. Ajak Sukini. Dalam hati Jabrik, kesempatan emas nih, mungkin aja bisa lebih dekat. Iya Sukini, Mas Jabrik agak haus. Jawab Jabrik sambil senyum penuh harap. Tok, tok, tok. Sukini mengetuk pintu rumahnya. Tak lama kemudian seorang lelaki membukakan pintu rumah Sukini. Ini suamiku Mas. Mas ini Jabrik yang nganterin aku pulang. Jawab Sukini memperkenalkan suaminya. Jeb, ayo Mas Jabrik masuk, katanya agak haus. Ucap Sukini, maaf gak jadi haus. Jawab Jabrik dengan wajah menderita. Akhirnya Jabrik pulang dengan hati hancur. Tadinya dia mengira bahwa Sukini itu masih gadis, ternyata sudah menikah. Jabrik seperti hampa malam itu. Dirinya sudah mengantarkan wanita jauh-jauh sampai desa seberang, ditambah mentraktir makan dengan uang pas-pasan. Ternyata wanita yang dikenalnya barusan sudah menikah. Akhirnya Jabrik memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan motor Jabrik mogok. Gelegek-gelegek. Mesin motor Jabrik yang mati. Duh, kenapa lagi nih motor? Ucap Jabrik kesal. Pikir Jabrik malam itu motornya kehabisan bensin. Karena motor Jabrik kayak tubuhnya yang pretelan tanpa speedometer. Jabrik memutuskan untuk membuka jok motornya untuk mengecek tangki bensinnya. Piuk. Piuk. Masih ada kok mati sih. Ucap Jabrik penuh kesal sambil menggoyang-goyangkan motornya. Jabrik memutuskan untuk menuntun motornya yang mogok. Malam itu dingin dan sangat sepi di kampung. Tidak ada warga yang keluar malam itu. Setelah menuntun motornya cukup lama, tibalah Jabrik di depan rumahku. Nih motor napa ya? Bete banget gue malam ini. Jadi lapar lagi gue. Jabrik menggerutu. Aneh melihat Jabrik dari jendela kamarku. Aku segera keluar rumah dan menemui Jabrik yang wajahnya kayak cucian basah. Brik, dari mana lo? Gue tungguin dari tadi. Ucapku, ya pastilah nyamperin Bang Mamat. Jawab Jabrik, pinter banget lo ngelesnya Brik. Harusnya lo kalau ke rumah gue dari arah barat bukan arah timur. Ucapku, hehe. Iya bang, gue tadi sengaja ngecek TKP orkes dangdut dulu. Ngeles Jabrik, ya sudah ayo capcus Brik. Gue udah gak sabar lihat biduannya goyang ngebor goyang ngecor. Ucapku, ngebor sama ngecor itu sih kerjaan lo bang. Ucap Jabrik, sialan lo bujang lapuk. Ucapku, akhirnya aku bersiap berangkat menuju ke tempat orkes dangdutan bersama Jabrik. Yuk berangkat bang. Ajak Jabrik, mampir ke Janab dulu Brik. Gue mau nuker duit ratusan jadi ribuan buat nyawer. Ucapku, yalah bang, lo mau nyawer apa tas syukuran bayi bang? Nyawer ratusan dong. Ucap Jabrik, dah diem. Ucapku. Akhirnya aku bersama Jabrik memutuskan jalan kaki menuju kampung sebelah. Berbeda dengan kampung sebelah lebih ramai, tidak seperti di kampungku yang sepi.
sepanjang jalan aku dan Jabrik tidak menemui seseorang malam itu, sepi banget. Ditambah lagi karena sorenya hujan, warga jadi banyak yang mager. Kalaupun mau gerak-gerak mungkin di dalam kamar. Brik, gue lapar nih. Ucapku, sama bang, gue traktirin ya bang. Ucap Jabrik, kagak ada duit Brik. Ucapku, yang bener aja lo bang, katanya mau nuker duit, berarti Bang Mamat punya duit dang. Ucap Jabrik, iya gue traktir lo Brik. Ucapku, jalanan sepi, karena jalan kampung jadi tidak ada yang lewat di malam hari. Aksesnya jalan di kampung aku juga jalan buntu yang dibatasi kali yang biasa aku gunakan untuk MCK. Kali itu juga yang pernah mempertemukan aneh dengan istriku dulu. Malam-malam dingin kayak gini enaknya ngepramuria nih Brik. Ucapku, ik banget bang, gue suka gaya lo bang. Ucap Jabrik senyum sumringah. Bang, by the way kita mau ngelontong sate di mana? Tanya Jabrik. Biasa Brik di Jaenap, emang mau kemana lagi? Jawabku, akhirnya tibalah kita ke tempat tongkrongan favorit, warungnya Jaenap. Di sana ternyata ada Pak Iman yang sedang nemenin Jaenap. Nap, pramuria 2 nap, cepet nap, gue udah kagak tahan. Ucapku, sabar kalimat, agresif banget sih. Jawab Jaenap, Bang Mamat udah mulai lapar nap. Lo kagak tahu aja kalau Bang Mamat lapar. Ucap Jabrik, setelah beberapa menit kemudian. Pesanan aku sudah siap. Akhirnya aku dan Jabrik memutuskan makan malam favoritku yaitu lontong sate sebelum melihat orkes dangdut. Jadi ketika nanti goyang, aku bisa lebih energik. Men, lo ngapain di mari? PDKT sama Jaenap ya? Tanyaku, kalau Jaenapnya mau sih gak apa-apa, hitung-hitung jadi istri kedua gue mat. Jawab Pak Iman, ah hello men, bini satu aja lo lemesan kayak gitu gimana kalau bini 2? Jawab Jaenap, Nap, lo kalau udah kena bisa ular gue, dijamin lo bakalan minta nambah. Ucap Pak Iman, Jaenap hanya senyum, Nap, udah nap, kasbon nap. Ucapku sambil berdiri meninggalkan kursi warungnya Jaenap, buru-buru mau kemana lo mat? Tanya Pak Iman, gue ini mau ke orkes dangdut men. Udah lo tungguin Jaenap aja. Jawabku, oh ya nap, nuker ribuan dang. Ucapku sambil menyodorkan uang ratusan ribu ke Jaenap, heh lo kerjaannya utang mulu, tapi duitnya cuma ditukar ama bon utang lo aja sini. Ucap Jaenap, Nap, ini mau gue gunain nyawar dulu nap, entar gue pasti bayar kok utang gue. Ucapku, buku bon lo udah kagak muat kagimat buat ditulis. Ucap Jaenap, iya nap, besok kalau dapet lemburan gue bayar nap. Lagian kagak ada yang mati nih kampung, jadi kagak ada yang mau digali. Ucapku, mat, lo malah nyumpahin orang kampung mati sih. Dah nih. Ucap Jaenap sambil memberikan uang yang aneh tukar. Nap, lo mau ikut lihat orkes dangdut kagak? Ajakku, enggak gue mau cari duit. Jawab Jaenap, percuma nap, kerjaannya cuma ngutang warga kampung ini. Dah sana lihat orkes dangdut aja sama Mamat no. Apa mau lihat ular gue nap? Ucap Pak Iman, lagi kagak mood gue ama lo men, kerjaannya nongkrong di warung tapi cuma pesen aqua gelas doang. Ucap Jaenap, mendingan gue kali nap kagak ngutang. Jawab Pak Iman, dah sana pergi, bikin sebel aja gue malam ini. Ucap Jaenap, ya dah gue pergi nap. Ucapku, lo gak minum oplosan dulu mat sebelum nonton dangdut? Ucap Pak Iman, gak men, entar gue mati siapa yang mau gali kuburan? Dah men, gue pergi dulu. Ucapku pergi meninggalkan Jaenap dan Pak Iman. Akhirnya Ane dengan Jabrik langsung menuju ke orkes dangdut di kampung sebelah. Aku harus melewati parit dan persawahan serta kebun warga yang gelap tanpa adanya lampu penerangan. Tempatnya sepi untuk menuju ke arah kampung sebelah.
ditambah lagi aku hanya berdua dengan Jabrik. Cuaca makin dingin saja waktu itu, malam sepi tanpa orang yang berkeliaran, hanya Ane dan Jabrik yang antusias menuju ke pertunjukan favorit Ane. Setelah berjalan kaki agak lama, di kejauhan Ane sudah melihat lampu cahaya yang terang. Itu tandanya panggung orkes sudah mulai dekat. Aliran darah gue mengalir deras Brik kalau udah nonton orkes. Ucap Ane, "Bang, gimana kalau duitnya bagi 2 aja bang? Gue pengen nyawer juga bang." Ucap Jabrik, "Enak aja loh. Emang duit monopoli dibagi-bagi." Ucap Ane, "Akhirnya aku menuju ke desa tetangga di sana. Di sana banyak warga yang berkumpul di tengah lapangan. Ada keanehan malam itu, keanehan yang aku alami di mana aku menonton orkes di desa tetangga tapi tidak ada satupun yang aku kenal. Aku seperti di tempat lain malam itu." Terima kasih. Sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, supaya tidak ketinggalan cerita selanjutnya.